Kalau bebas ya bebas semua. Apakah karena Jesse ada keistimewaan atas tanggung jawab disebut sebagai apa ya, delikten, pelanggaran hukum, yaitu satu sisi yang lain tadi di samping dia sebagai Jesse, itu nggak bisa lepas. Kalau mau lepasnya adalah perintah jabatan itu tidak sah disampaikan. Kalau ini saya katakan justru ini disebut sebagai misbruk van Recht. Yang mampu bertanggung jawab bagi keluarganya kelak, ditaruh harapan besar kepada anaknya, yang dimana anaknya juga taat kepada orang tua, taat kepada atasan, tidak memiliki kepribadian ganda. Jadi harapannya berbuat adil lah. Dan ini taruhannya. Saya mohon maaf yang mulia, saya juga tidak mungkinlah mengarang cerita bahwa istri saya ini diperkosa. Apa manfaatnya buat saya yang mulia? Saya yakini bahwa ini terjadi, sehingga kemudian sekali lagi saya mohon maaf yang mulia. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai bahwa Ferdy Sambo dan Richard Eliezer sama-sama berpeluang untuk mendapat keringanan tuntutan. Keduanya dinilai sebagai tersangka utama pembunuhan Brigadir J pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Kalau kita berangkat dari pasal 55 ayat 1 ke 1, itu jelas sekali disebutkan di sana itu tiga kelompok orang. Yang satu, yang terdepan ini yang melakukan. Ingat, yang melakukan ini saya harus berulang-ulang, bukannya menyuruh, yang melakukan. Baru ditanya, kenapa kamu melakukan? Oh, saya disuruh. Itu sistematis dari membaca undang-undang, baru ikut serta. Meskipun ada 5 terdakwa yang berpotensi dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dalam kasus pembunuhan Yosua, Gayus menyatakan ada 2 terdakwa yang menjadi fokus, yakni Sambo dan Eliezer. Nah ini perhatikan, artinya apa? Kita hubungkan dengan perintah sekarang. Kalau perintah itu tidak dilakukan secara baik, ada penyimpangan perintah, dia masih bisa mengingatkan, dan salah ini, nggak boleh kita perintah, ini bukan penjahat. Seorang bawahan nggak bisa, Prof, begitu. Bagaimana kok satu bisa? Ya karena dia posisi pangkatnya aja sudah berbeda. Sama apabila sudah berbeda. Pendidikannya juga berbeda. Tetapi poinnya begini mungkin, Prof. Kalau tadi disinggung menjamin bahwa apakah perintah itu dilakukan. Saya belum habis tadi. Oh silakan Prof. Silakan Prof. Ya itu satu kelompok tiga-tiganya itu sama. Ya, artinya kalau bebas ya bebas semua. Gayus juga menyebut tuntutan terhadap Eliezer bisa diringankan mengingat perannya sebagai justice kolaborator. Mengingat masih terjadi perdebatan mengenai perintah Sambo terhadap Eliezer, apakah perintah hajar atau tembak. Sambo juga berpotensi mendapat keringanan tuntutan kendati diduga menjadi otak pembunuhan Yosua. Apakah karena Jesse ada keistimewaan atas tanggung jawab disebut sebagai apa ya, delikten, pelanggaran hukum, yaitu satu sisi yang lain tadi di samping dia sebagai Jesse, itu nggak bisa lepas. Kalau mau lepasnya adalah perintah jabatan itu tidak sah disampaikan. Kalau ini saya katakan justru ini disebut sebagai misbruk van Recht. Dia itu sudah menyimpangi perintah yang nggak boleh dilakukan dia lakukan. Perintahnya di sini lain. Ya pun kalau tembak hajar dia anggap tembak, tapi nanti bisa tidak tembak mati. Sudah saya tembak kakinya. Oke, itu untuk Richard Eliezer. Ini untuk Richard. Dia bisa terbalik ini bagi saya karena sama-sama di pasal 55 ayat 1 ke 1 yang sama derajatnya bertiga, maka FS itu tidak pernah memerintahkan tembak mati. Di sisi lain, terdakwa Ricky Rizal juga dinilai berpeluang mendapat keringanan. Kuasa hukum Ricky menyebut bahwa Ricky pun disebut tidak tahu pembicaraan Sambo dan Eliezer mengenai perintah membunuh Brigadir J. Disimpangi dengan menembak 4 kali di dada misalnya, belum mati atau sudah mati atau akan mati, itu arahnya sudah mati. Perintahnya bukan itu, ini misbruk van Recht, jadi merugikan yang memerintah. Lalu bisa terbalik ini, salahnya memang pada kelompok yang pertama melakukan, baru yang menyuruh bukan itu. Ini misbruk. Kalau terbukti memang yang disuruh bukan tembak ya, tapi alat bukti yang lain kan bisa menjadi tembak atau hajar sama, karena dia memerintah bukan tembak mati, tembak saja, nggak ada tembak mati. Tapi bisa menjadi cerita lain kalau Sambo ikut menembak.
Nah itu untuk Sambo ikut menembak juga mati juga, tapi kan sudah didului kematian ini oleh Eliezer 4 kali tembak di dada. Oke. Tapi intinya Anda menilai dua-duanya ini? Dua-duanya berpotensi bebas kalau hakim memandang ada kisah kasus Marsinah. Karena hakim ini takut menghukum orang yang belum bersalah, dibebas 9 tersangka pembunuhan berencana. Kasus Marsinah, pejuang ini oleh seorang hakim yang kredibel, Adi Andoyo. Siapa karena tidak cukup membuat hakim yakin. Hakim yakin, dibebaskan semuanya karena ada asasnya. Baik. Lebih baik membebaskan 1.000 orang malah disebutnya daripada menghukum 1 orang. Senada dengan Emran, Gayus menilai Ricky berpotensi mendapatkan keringanan tuntutan. Bahkan, Gayus menyebut peluang Ricky mendapat keringanan tuntutan sangat besar. Ini kan begitu. Padahal secara nyata-nyata sudah, saya bilang ada korban, ada pembunuhannya. Bagaimana orang bisa bebas dengan adanya suatu pembunuhan, ada yang dibunuh, ada pelaku dan mengakui suatu perbuatan? Nggak mungkin bebas. Nah, tinggal klasifikasi. Klasifikasinya tadi ada orang yang dianggap sebagai perencana aktor intelektualnya yang tadi yang menyuruh melakukannya. Ada undang-undang tidak begitu, pelaku dulu. Enggak. Baru kedua. Itu kan ada pelakunya, ada orang yang aktor intelektualnya itu jelas. Itu analisis. Bukan tapi analisis. Bunyi undang-undang. Yang pertama sekali yang menyuruh kan siapa? Kedua, menyuruh itu kedua. Ya. Kata Gayus, Ricky berpeluang dituntut dengan pasal 56 tentang membantu kejahatan. Menurutnya, Ricky berpeluang dikenai hukuman sepertiga dari pelaku utama. Saya sering sebut Ricky Rizal ini role model, seorang pintar berani menolak perintah jenderal. Ini realita, bukan tafsir kepada undang-undang. Ini role model supaya para bintara nanti berani menolak perintah yang salah, tutup Gayus. Ya, 55 ayat 1 kedua tidak digunakan. Tidak digunakan, tapi ada orang yang menyuruh. Nah, ya. Jadi kalau orang yang menyuruh melakukan orang yang cacat pikiran yang ini menurut Anda kalau yang menyuruh melakukan itu kan FS sama PC. Oke. Yang disuruh melakukan itu bisa dihukum dan bisa tidak dihukum. Kapan dia bisa dihukum? Karena dia mengetahui rencana tersebut. Kapan dia tidak bisa dihukum? Tidak ada sebagai alat. Itu tidak bisa dihukum. Jadi tidak semua konteks pasal 55 ayat 1 menyuruh melakukan tidak bisa dihukum. Kalau yang dimaksud Dunpleger menyuruh melakukan, yang melakukan pasti tidak dihukum. Karena dia cacat pikiran, dia tidak boleh dihukum. Orang gila yang disuruh oleh orang melakukan tindak pidana, melempar orang, orang gila itu tidak boleh dihukum. Dia selalu, tapi konteks ini tidak tepat dalam perkara ini dan mengetahui itu adalah perbuatan yang salah, dia bisa dihukum. Dia bisa dihukum. Makanya saya katakan konstruksinya, hukumannya. Yang pertama, FS dan PC merupakan suatu perbuatan yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Lalu kedua, Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf ini mungkin 3/4 dari hukuman maksimum. Setengahnya tuntutannya adalah GC. Nah itu kan prediksi yang disampaikan karena menurunkan berdasarkan fakta-fakta. Yang pertama itu pelaku yang Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf? Ya, turut serta yang hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan pelaku utama. Dari mana bisa ikut serta dia eksekutor kok bisa? Bukan. Richard Eliezer tuntutannya lebih kecil 50% daripada tuntutan Ibu PC dan juga FS. Oke. Hitungan dari mana itu? Lah itu karena GC kan tadi kan GC 50% daripada dong. Ilmiah dipakai dugaan begitu. Terakhir. Nggak mungkin lah bikin spekulasi. Semua hukuman itu harus didasarkan pada fakta persidangan. Buktinya mana untuk menunjukkan orang bersalah, berbuat, dan dia punya kesalahan dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Dari semua fakta di persidangan, ini kita clear saja. Ada 2 yang berkontribusi nyata, Pak FS, juga Richard Eliezer. Yang lain tidak nampak sama sekali kontribusi aktif dalam kaitan pembunuhan ini. Untuk 2 ini, kita akan bicara soal unsur pasal 340, sekali lagi berdasarkan fakta persidangan. 340 dia punya unsur-unsur khusus yang harus dibuktikan. Sampai hari ini buat saya unsur-unsur itu belum bisa dibuktikan. Baik, ya, oke. Jadi saya kira karena saya yang bersidang di dalam fakta persidangan. Terkait pertanyaan juga yang tadi dibilang 340 siapa yang lepas atau tidak lepas, itu sebetulnya sudah kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Tetapi kami meminta di sini keluarga, siapapun yang terlibat dan siapapun yang terbukti itu harus dihukum dengan setimpal. Karena saya ingin mengingatkan, Mbak, terakhir. Begitu juga dengan harapan keluarga.
saya ingin mengingatkan bahwasannya di sini ada seorang anak laki-laki dari keluarga yang kecil dan bahkan tidak mampu telah terbunuh dengan keji, yang dimana anak laki-laki ini adalah anak laki-laki andalan keluarga yang mampu bertanggung jawab bagi keluarganya kelak, ditaruh harapan besar kepada anaknya, yang dimana anaknya juga taat kepada orang tua, taat kepada atasan, tidak memiliki kepribadian ganda. Jadi harapannya berbuat adil lah. Dan ini taruhannya menurut saya adalah marwah institusi dan lembaga untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memperbaiki sistem penegakan hukum di Republik ini.